Selamat pagi pemirsa di mana saja Anda berada, masyarakat Nusa Tenggara Timur dan diaspora NTT yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia yang menyaksikan tayangan kami. Selamat Hari Pendidikan dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh umat muslim di mana saja berada. Hari ini senang sekali karena di tengah kemeriahan merayakan Hari Idul Fitri setelah 2 tahun selama pandemi, kita benar-benar rehat untuk tidak merayakannya secara besar-besaran atau secara meriah, tetapi tahun ini kita diberikan cuti bersama dan kita juga ikut merayakan Hari Pendidikan. Tentu saja di Hari Pendidikan ada banyak keistimewaan karena kita mau flashback lagi apa saja yang kita sudah capai dalam pendidikan kita, dan hari ini kita menghadirkan satu tamu istimewa, seorang putri wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Kita ingin tahu bagaimana dia berproses dalam pendidikan yang kita tahu tidak hanya soal pendidikan di sekolah atau soal hasil ujian semata, tetapi pendidikan dalam nilai kehidupan dan prosesnya untuk menjadi orang muda yang mandiri dan berkarakter. Pemirsa dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora NTT di mana saja Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, Victory Talk menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini, putri cantik asli Nusa Tenggara Timur yang merupakan putri wisata NTT tahun 2022, Febiola Angelika atau yang kita sapa dengan Febi Jo. Selamat pagi Febi. Selamat pagi Kak. Baik Febi, mungkin mau menyapa masyarakat dan juga diaspora NTT, seluruh masyarakat Indonesia yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Pendidikan. Silakan Febi. Oke, baik. Halo semuanya, selamat siang diaspora NTT, salam kenal, saya Febi Jo. Saat ini saya menjabat sebagai Putri Wisata Nusa Tenggara Timur 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Victory News dan Kak Verly tentunya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa hadir dan berbicara pada siang hari ini di tempat yang luar biasa ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua yang merayakan. Tidak lupa, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi peradaban manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar gelar, tetapi pendidikan merupakan suatu wadah membentuk moral suatu bangsa. Jadi, kejar terus pendidikan, gapai terus pendidikan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Terima kasih. Wah, opening yang luar biasa ya. Terima kasih banyak Febi sudah memberikan semangat untuk hari ini. Dan pemirsa, hari ini bersama dengan Febi kita akan membahas tentang satu tema yang cukup menarik bagi saya. Kita tidak akan bicara soal gelar dan nilai dalam hasil ujian kita ketika di sekolah dulu, tetapi kita akan lebih melihat bagaimana mendidik karakter diri kita, bagaimana pendidikan kehidupan yang sesungguhnya. Orang muda harus bisa berproses untuk mandiri, punya prinsip dan berkarakter. Itulah tema yang akan kita angkat dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dan Febi salah satu putri wisata kita dan juga menjadi ikon NTT ya untuk di tingkat nasional yang akan bertarung di Bali nanti ya. Iya, betul. Baik, mungkin persiapannya tinggal beberapa bulan lagi, tapi kita berharap yang terbaik untuk Febi. Nah, Febi, seperti tadi Febi di opening sampaikan bahwa ternyata pendidikan itu bukan cuma gelar. Febi boleh menceritakan sedikit tentang diri Febi, mungkin belum banyak masyarakat kita yang tahu, wah ternyata putri kita seperti ini nih ya. Febi boleh jelaskan sedikit tentang diri Febi, mungkin latar belakang pendidikan dan prestasi yang mungkin sudah dia dapatkan selama ini. Silakan Febi. Baik, sekarang Febi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Febi juga kuliah mengambil pendidikan di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk tahun-tahun terakhir di 2019, Febi pernah mengikuti lomba bela diri tingkat daerah dan mendapatkan juara 1. Febi juga pernah mengikuti pemilihan duta bahasa. Terus Febi juga pernah mewakili Universitas Kristen Arta Wacana dalam lomba bahasa antar universitas di Kupang dan mendapatkan juara 1. Baik, luar biasa ya. Ternyata Febi bukan hanya seorang putri wisata, tetapi ada prestasi lain seperti bela diri. Jadi jangan main-main ya. Ini nih fisiknya oke, cantik ya. Dan kita ingin tahu juga Febi, selama ini kan orang mengenal Febi sebagai putri wisata dan juga mungkin sudah pernah beberapa kali punya prestasi di tingkat lokal. Tetapi bagi Febi sendiri ya, sebagai orang muda, bagaimana Febi melihat tantangan orang muda saat ini, terutama ya
di era 4.0 ini dan juga kompetisi kita di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional. Bahkan apa tantangan terbesar orang muda khususnya dari Nusa Tenggara Timur? Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri itu kebanyakan orang muda itu belum mau berani untuk mencoba, Kak. Maka itu saya selalu menanamkan prinsip dalam diri saya, dan saya berharap bahwa kaum muda di luar sana, orang-orang di luar sana juga mau menanamkan prinsip yang sama, yaitu saying yes before knowing how. Yaitu kita selalu mau mengatakan iya sebelum kita tahu bagaimana caranya, bagaimana melakukannya. Nah, hal ini bermakna bahwa kita sebagai kaum muda harus meniatkan diri untuk mencoba melakukan sesuatu selagi hal itu dalam hal positif yang juga dapat menempa diri kita sendiri. Nah, jikalau ada orang-orang yang meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita mencoba untuk menjawab iya, kita mencoba untuk melakukan selagi hal itu positif. Nah, percaya saja bahwa dari hal tersebut kita dapat mengambil proses tersebut menjadikan pelajaran menjadi sebuah pengalaman. Nah, setelah kita memetik dari pengalaman tersebut, pengalaman dari proses tersebut, kita bisa memilih nih opsi mana yang bisa kita pilih yang baik dan opsi mana yang tidak bisa kita pilih secara baik. Jadi untuk tantangan terbesar menurut saya saat ini bagi kaula muda itu belum berani, belum percaya diri untuk mencoba memulai hal yang baru. Nah, di sini juga saya mempunyai beberapa poin untuk kaum muda di luar sana yang bisa ditiru, dicoba mulai dari sekarang. Yang pertama itu ada coba untuk memulai mempelajari hal baru. Nah, kalau untuk Feby sendiri, Feby selalu menggunakan tiap pagi Feby sekitar 1 atau 2 menit, 3 menit untuk mencoba membaca, mempelajari hal-hal baru. Nah, kalau dengan begitu kan kita bisa menambah wawasan juga kan? Betul. Bisa menambah wawasan, bisa dari segi finansial juga, pencapaian diri juga. Jadi itu bagus untuk diri kita. Kita bisa tahu mana hal-hal yang belum kita pernah tahu begitu. Nah, untuk poin yang kedua, Feby punya tidak tergerus perkembangan zaman atau tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus bisa pelajari dan aplikasikan berbagai perkembangan yang terjadi di dunia teknologi. Nah, itu kan juga bisa membantu dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, untuk poin yang berikut ada mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri. Jadi di sini ketika kita tidak menutup diri dari berbagai kemungkinan yang ada dan terus berkembang, mengembangkan diri tanpa berhenti, maka bisa saja dipastikan kita bisa fit in dalam suatu komunitas, nah dengan begitu juga kita bisa menambah wawasan baru, pertemanan baru, kita bisa mengenal lebih banyak orang hebat begitu. Nah, untuk yang poin berikut ialah meningkatkan potensi dalam diri. Nah, sebelum kita memperkembangkan potensi dalam diri kita harus tahu dulu nih potensi apa yang kita punya dalam diri kita. Nah, setelah kita tahu potensi apa yang kita punya, coba untuk kembangkan, coba untuk gali, coba untuk tahu lebih dalam tentang potensi supaya kita bisa mengembangkan potensi tersebut dalam hal positif. Nah, yang berikut ialah menolak untuk diam dan keluar dari zona nyaman. Nah, seperti Feby dulu, Feby kurang suka di keramaian, Feby kurang suka untuk jalan-jalan, keliling-keliling. Lebih suka menyendiri. Iya, lebih suka untuk menyendiri. Cuman sekarang kita sudah harus untuk mengenal orang, kita harus lebih tahu soal dunia luar, kita harus tahu positif dan negatifnya. Jadi kita tuh harus untuk paksa diri kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita, temukan dunia baru dan mempelajari hal baru. Itu nah, sih. Ini beberapa poin yang bagi saya singkat, padat, tapi cukup mengena ya, sangat bermakna dan sangat kuat. Nah, beberapa nilai ini memang tidak mudah. Nah, mungkin Feby bisa memberikan contoh ya, kiat atau tips bagaimana bisa berproses. Misalnya, yang pertama, berani mencoba. Adakah hal mungkin yang bagi Feby sebelumnya tidak pernah mencoba, tetapi dengan tekad yang kuat akhirnya berani mencoba dan keluar dari zona nyaman, sehingga Feby ada di satu titik bahwa saya sudah mencoba, belajar hal baru, beradaptasi, dan membuat itu menjadi hal yang menjadi kepribadian atau karakter yang kuat dari diri Feby. Oke, baik. Untuk sejujurnya, Feby sebenarnya orang yang introvert, Kak. Feby kurang suka untuk bisa berkumpul dengan orang. Jadi Feby selalu tekadkan dengan mengikuti kakak Feby, Ridojo. Dia orang yang Feby lihat tuh mulai juga dia orang yang dari introvert, tapi dia mulai untuk belajar untuk keluar dari dunianya. Hingga sekarang Feby lihat dia tuh sangat berhasil di bidangnya. Dia mempunyai banyak orang hebat. Jadi itu kayak
membangun Memotivasi, semangat ya. ya, memotivasi semangat Feby untuk bisa Feby harus bisa, ini bisa. Kamu pasti bisa untuk temukan orang-orang hebat di bidangmu nanti. Kamu harus tekunkan minat kamu harus kembangkan minat kamu. Maka dari itu Feby mulai untuk coba explore dunia luar. Feby coba untuk mempelajari hal-hal baru, hal-hal yang di luar Feby pernah coba untuk jalan-jalan, keliling-keliling, melihat lebih dalam lagi soal dunia luar, begitu Kak. Nah, baik ya. Tadi Feby sudah memberikan beberapa contoh. Kita ingin tahu juga ya, dari latar belakang keluarga Feby, mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang orang tua dan nilai-nilai dalam kehidupan yang cukup mempengaruhi karakter Feby menjadi perempuan yang cukup tangguh ya di usia yang masih sangat muda, di bawah 30 tahun, tapi sudah punya banyak prestasi, kemudian berusaha untuk menjadi perempuan yang mandiri dan punya prinsip, punya karakter. Mungkin ada nilai-nilai tertentu yang diajarkan oleh orang tua. Oke, baik. Kalau dari orang tua, bapak sama mama selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang kalau sudah memulai sesuatu harus bisa untuk menyelesaikannya sendiri. Harus bisa untuk saling mengasihi, toleransi, belajar untuk menghargai perbedaan. Nah, kan mama sama bapak juga selalu bilang untuk selalu tersenyum menghadapi segala sesuatu. Soalnya bapak sama mama juga punya usaha, jadi harus senyum, ketemu orang tuh harus senyum, harus selalu salam, Ramah doakan ya, semoga harimu baik hari ini. Jadi selalu mengeluarkan kata-kata positif bagi orang lain, karena kita percaya bahwa kalau kita mengeluarkan hal-hal positif bagi orang lain, hal-hal positif juga akan masuk dalam diri kita. Apakah orang tua memang punya peran atau menjadi idola tersendiri bagi Feby? Apa yang Feby pelajari dari mama dan juga bapak dalam kehidupan Feby, dan ada pesan-pesan dari mereka yang sampai saat ini selalu Feby pegang teguh selain dari nilai-nilai tadi? Oke. Kalau mama selalu bilang perempuan itu harus punya value. Ya. Perempuan itu harus punya value, perempuan harus punya prinsip yang teguh, perempuan itu harus kuat dan tangguh. Karena sekarang kita hidup dalam, ya bisa dibilang dunia ini cukup keras ya Kak. Perempuan penuh tantangan. Jadi perempuan itu harus kuat, perempuan harus berdiri di atas kakinya sendiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Itu yang selalu mama ajarkan, bahwa kita itu harus kuat di era zaman Kartini ini. Ya, selain itu apa nilai dari atau pesan yang mungkin terbesit dari sang ayah ya, dan juga membantu Feby untuk tetap menjadi perempuan yang tangguh, orang muda yang tough. Dan tadi kan sempat disebutkan bahwa perempuan itu harus mandiri. Feby juga mungkin belum banyak yang tahu, punya usaha sendiri ya, menjadi perempuan mandiri. Mungkin bisa lebih spesifik terkait dengan bagaimana menjadi orang muda, perempuan yang mandiri dan sudah dirintis sejak usia muda. Oke, baik. Untuk usaha sendiri, saya punya usaha di bidang kecantikan. Saya juga untuk mengatur waktu itu, saya mencoba untuk mengatur waktu sebaik-baiknya. Jika kalau punya teman-teman saya yang di luar sana mungkin pergi ngobrol di kafe, pergi jalan-jalan. Oh, Feby lagi sibuk di kantor mungkin, atau Feby lagi kuliah gitu. Atau lagi ngerjain jaga salon. Iya, lagi jaga salon. Orang lagi datang buat rambut gitu kan. Iya. Jadi Feby mulai untuk mengatur waktu itu saat Feby mulai masuk kerja. Saat Feby mulai masuk kerja, mulai mengatur waktu sebaik-baik mungkin. Jadi tidak Feby untuk gunakan terlalu buang-buang waktu yang tidak penting. Jadi untuk teman-teman semua yang di luar sana, pergunakan, hargai waktu sebaik-baik mungkin. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi untuk menjaga-jaga di masa sekarang, hargai waktumu, pergunakan waktumu bagi keluarga, bagi teman, bahkan bagi dirimu sendiri. Nah, mungkin bagi orang lain tidak akan mudah ya untuk membangun usaha sendiri dan benar-benar bisa mengatur waktu. Adakah tips mungkin bagi teman-teman yang saat ini juga ingin menjadi perempuan atau orang muda yang mandiri? Bagaimana mereka memilih bisnis misalnya, atau
profesi tertentu yang membuat mereka ya bisa mandiri secara ekonomi dan juga bisa memanfaatkan waktu mereka dengan lebih positif. Mungkin Feby ada tips up and down-nya ketika mau memilih, aduh saya kira-kira bisnis apa ya, salon kah atau yang lain misalnya. Silakan. Oke. Baik Kak, kalau sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih untuk pemerintah Ya. karena Feby juga ikutnya dari kursus yang program yang sedang dijalankan sama Ibu Gubernur kita, Ibu Juli Sutrisno Laiskodat, yaitu program kecakapan wirausaha. Nah, tapi Feby ngikutnya dalam PKW program kecantikan salon, ya. Jadi untuk teman-teman semua, ayo untuk memanfaatkan lagi berbagai macam program yang ada, seperti kan yang kalau lagi di Dewan Kerajinan Nasional Daerah, programnya itu membuat tenunan. Nah, Ibu Juli ini sudah dengan berbangga hati memberikan bagi kita kaum muda, perempuan dan anak untuk bisa mempelajari tenun-tenunan, membuat demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi bagi kita sendiri. Jadi buat teman-teman semua, ayo lihat peluang yang ada, coba keluar untuk lihat apa nih yang bisa saya raih, apa nih yang bisa saya buat, atau mungkin dari potensi teman-teman sendiri nih, bisa lihat dari hobi mungkin potensi yang teman-teman punya, gali lebih luas untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari teman-teman sendiri. Wah, luar biasa. Nah, Feby ini berkantor, kuliah, dan juga punya usaha sendiri. Ya, lalu saat ini sedang berproses, berjuang juga untuk mengharumkan nama NTT di tingkat nasional dalam perhelatan pemilihan Putri Wisata. Kita ingin tahu nih, mungkin masyarakat atau teman-teman orang muda masih bingung, Feby kerjanya duluan atau kuliahnya atau bagaimana nih? Nah, kadang karena bisa saja ya ada potensi-potensi dalam diri Feby atau bahkan dalam diri teman-teman yang bisa digunakan untuk bekerja sedini mungkin, ya tidak perlu harus S1 dan lain-lain, dan bagaimana bisa menangkap peluang sehingga orang-orang tuh bisa percaya bahwa even kamu belum bergelar sarjana tapi kamu bisa melakukan itu. Bagaimana menembus sekat-sekat itu atau tantangan-tantangan itu supaya mereka juga termotivasi untuk bisa seperti Kakak Feby. Oke, siap. Jadi kalau untuk tahapan-tahapannya, Feby kuliah dulu. Kuliah dulu udah semester 3 kalau tidak salah, ada pembukaan di kantor dinas di PUPR. Feby coba mendaftar dan puji Tuhan langsung diterima, langsung dipanggil, diterima, ditempatkan di cabang Tilong, Bendungan Tilong. Ya. Dan puji Tuhan mau dipindahkan sebagai manajer di Bendungan Ragnamo. Gitu Kak. Jadi kalau untuk melihat potensi-potensi itu seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau pendidikan itu bukan dilihat dari gelar. Betul. Pendidikan Feby belum selesai pendidikan. Feby belum selesai pendidikan. Puji Tuhan semoga secepatnya Feby bisa mendapatkan gelar. Tapi ingat satu hal bahwa kesuksesan kita tidak ditentukan oleh pendidikan kita. Belum tentu dari pendidikan kita harus kita gelar sarjana, S1 hanya salah satu ya. Iya Kak, betul sekali. Jadi buat teman-teman seperti yang tadi Feby bilang, ayo gali diri kamu lebih dalam, lebih mengetahui tentang diri kamu, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu, mencoba untuk bisa berproses lebih dalam. Dengan begitu kalian bisa tahu nih apa sih yang kamu mau, apa sih yang kamu bisa raih gitu. Jadi coba untuk keluar dari zona nyaman dulu. Keluar dari zona nyaman, keluar untuk coba cari-cari wawasan luar. Mungkin ada teman-teman, pasti banyak kok teman-teman di luar sana yang bisa membantu, dan juga lebih yakinkan diri kamu bahwa kamu itu bisa, kamu hebat, kamu tangguh, dan kamu bisa berdiri sendiri. Wah, luar biasa ya, sudah banyak inspirasi atau motivasi yang sudah disampaikan oleh Feby. Tapi Feby, kita ingin tahu bahwa dalam bekerja, berwirausaha, dan juga melaksanakan berbagai tanggung jawab lain tentu ada up and down-nya, ada masalah. Nah, saya juga ingin tahu ya, dan bahkan teman-teman, bagaimana kalau Feby pernah berada di situasi terpuruk atau mungkin putus asa atau di titik di mana kayaknya apakah saya perlu jalan ini atau mungkin saya ganti misalnya peran ini misalnya atau usaha ini. Bagaimana Feby dalam situasi seperti itu berusaha untuk bangkit? Caranya Feby untuk bangkit atau meyakinkan bahwa Feby kamu harus bisa misalnya. Bagaimana sih tipsnya di tengah kita mungkin tersudut atau mungkin ya kadang-kadang kita masih ada dalam situasi takut diomongin orang dan lain-lain. Nah, bagaimana
Feby bisa menghalau semua itu dan tetap bangkit menjadi perempuan yang mandiri? Oke, ini sebenarnya pengalaman pribadi sih, pernah terjadi dalam hidup Feby. Feby merasa down, yang betul-betul down, hanya mengurung diri di kamar, hanya berserah. Jadi untuk yang paling terpenting, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berserah hidup kita kepada Tuhan. Jadi waktu itu Feby lagi down-downnya, udah tidak bisa lagi, udah pasrah ya Tuhan, mau terjadi apapun ya udahlah gitu, ngikutin aja yang Tuhan mau. Tapi di saat Feby seperti itu, tiba-tiba ada suara Tuhan melalui ayat firman, yakinkan bahwa ayo bangkit, kamu bisa, kamu lebih dari yang kamu tahu, ayo Tuhan selalu ada membantu kamu. Jadi itu tuh yang selalu kayak Feby langsung bangun dan lihat kaca gitu Kak, langsung otomatis lihat kaca bahwa aduh beta, saya ini terlalu berharga. Saya terlalu berharga. Saya bisa, pasti saya bisa melewati ini. Tuhan pegang saya punya tangan. Tuhan selalu mendorong saya bahwa saya bisa melampaui diri saya. Saya bisa menerima semua yang terjadi. Ayo bangkit, kita mulai dari awal, kita ulang. Jadi gitu, mulai dari awal dan benar-benar yakin. Iya, yakin bahwa bisa selesaikan ini. Iya, ini bermakna sekali ya, karena banyak di luar sana teman-teman, kita tahu bahwa tantangan memang semakin berat, tetapi ada hal-hal yang atau nilai yang kurang kita pegang ya, sehingga banyak sekali kita bukan lari pada satu hal yang positif, tapi malah kita melampiaskan mungkin kegusaran kita, kegundahan hati kita pada hal-hal yang negatif. Feby ini sudah dalam tahapan akan berkompetisi di tingkat nasional sebagai Putri Wisata NTT tahun 2022. Bagi Feby sendiri ya, terlepas tadi kita sudah bicara banyak soal pendidikan dengan karakter, lalu nilai-nilai hidup yang Feby tanamkan, keluarga tanamkan, dan juga kamu bagi kepada teman-teman, apa target kamu ya, dan proses yang sudah kamu lewati, terutama untuk mempromosikan Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional, dan ya sebagai perempuan NTT lebih mengenal lagi NTT. Apa yang sudah kamu lakukan? Oke, baik Kak. Jadi sekarang ini saya fokuskan ke pariwisata, anak-anak muda, para pelaku pariwisata. Untuk kamu sebagai seorang pelaku harus lebih mengenal dulu nih pariwisata mana yang mau kamu eksplor, gitu. Jadi kalau pada saat orang-orang datang, kamu sudah bisa menjelaskan. Jadi saya sedang membuat program. Saya akan menyelusuri ke sekolah-sekolah pariwisata Kak. Itu SMK untuk mengajarkan kepada para pelaku pariwisata nih untuk tips dan trik bagaimana sih kalian menjadi seorang pelaku pariwisata yang baik, seorang pelaku pariwisata yang berattitude dan bisa menjalankan tugas kamu dengan baik. Nah, selain itu juga saya puji Tuhan saya mempunyai program sendiri, yaitu nanti saya akan membuat kegiatan rutin tahunan, mungkin bekerja sama dengan pihak atau agensi terkait untuk melakukan mengembangkan lebih tentang potensi-potensi yang Nusa Tenggara Timur punya, karena yang kita tahu bahwa NTT itu kaya akan berbagai macam potensi, baik dari tenun ikat, mau dari pangan lokalnya, mau dari destinasi wisatanya. Nah, jadi itu yang Feby ingin lebih tingkatkan, lebih memperkenalkan kepada orang-orang luar bahwa kita NTT ini punya, gitu, dengan cara bahwa kita melakukan kepada kaum muda untuk membuat dan menjual tenunan ikat itu sendiri kepada orang-orang, kepada wisatawan, demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi bahkan pariwisata itu sendiri. Iya, dan mungkin tidak hanya sebatas tenun ikat, selembar kain ya, itu bisa dikreasikan dengan berbagai cara. Nah, Feby, apa persiapan yang sudah dijalani dalam rangka mempersiapkan diri untuk kompetisi nanti di Bali ya? Mudah-mudahan diaspora NTT yang ada di Bali juga bisa mendukung Feby nanti ya, karena kompetisi nasionalnya ada di Bali. Ya, untuk kalau persiapannya puji Tuhan sudah 90% persiapannya, mulai dari belajar wawasan Kak tentang pariwisata, lebih menggali lagi soal pariwisata di Nusa Tenggara Timur bahkan nanti Indonesia kan. Terus juga mempelajari soal attitude, mempelajari soal hal-hal mendasar nanti, karena nanti kita
bakalan bertemu sama orang-orang hebat yang dari Betul. daerah masing-masing. Terus lagi sementara untuk mencoba belajar beberapa bahasa, seperti sekarang Vivi lagi mencoba belajar bahasa Mandarin, Kak. Gitu. Secara mandiri ya? Iya, kamu? secara Wah, otodidak biasa. lewat YouTube. Gitu. Jadi kita itu harus melihat peluang, ya, memanfaatkan teknologi gitu. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, kita bisa nih mencari mencari ilmu lebih dalam gitu. Terus untuk lebih ke mencari relasi dengan orang lain, Networking iya, untuk menggali tentang apa yang sudah mereka punya gitu kan, bisa bertukar gitu kan, bisa bertukar pengetahuan gitu, Kak. Terus untuk belajar soal catwalk, cara jalan, gitu, lebih ke mendasar seperti itu sih, Kak. Jadi Dan memang sudah ada secara pribadi kamu memang meskipun ada program-program untuk pelatihan dan lain-lain, tetapi secara pribadi kamu pun meningkatkan kapasitas diri ya. Iya. Seperti tadi belajar bahasa Mandarin, keren juga ya kalau ada anak NTT di tingkat nasional yang bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin, pasti akan menjadi satu nilai yang luar biasa. Feby, di penghujung dialog kita di Victory Talk ini tentu kamu menjadi satu sosok yang mudah-mudahan mulai hari ini menjadi sosok panutan. Tentu tidak mudah ya, karena banyak sekali putri wisata, banyak sekali gelar di Indonesia, di NTT, bahkan di dunia. Tetapi bagaimana Feby nanti menjadikan diri Feby itu berbeda dengan nilai-nilai positif yang ingin Feby tanamkan. Mungkin itu dulu sebelum nanti kamu akan berpesan di akhir tentang harapan kamu untuk pendidikan di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk berproses menjadi mandiri, berkarakter, punya prinsip, dan orang-orang muda bisa sukses untuk itu. Silakan Feby. Oke, kalau untuk yang mau nilai-nilai gitu, kita perempuan sekarang itu harus lebih berani untuk menonjolkan diri kita, lebih mengeluarkan sisi positif kita. Bahwa seperti yang kita tahu, Kak, bahwa kalau zaman dulu itu perempuan itu hanya sering dapat diskriminasi, dilarang untuk menjadi seorang pemimpin, dilarang untuk bahkan menegakkan kepala, memberikan suaranya saja bahkan dilarang. Tetapi sekarang di era sekarang ini saya ingin mengajak semua perempuan, Orang-orang muda juga orang-orang muda untuk ayo menunjukkan sisi positif kamu, berani keluar dari zona nyaman kamu, lebih percaya diri lagi bahwa sekarang perempuan itu mempunyai hak untuk bersuara. Perempuan mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu bahkan bisa memimpin sebuah negara. Perempuan itu bahkan dari perempuan itu melahirkan orang-orang hebat. Jadi kamu itu harus tahu bahwa kamu itu sempurna, kamu itu bisa, kamu bernilai. itu sangat bernilai. Dengan harus menanamkan value dulu. Perempuan harus mempunyai value, harus mempunyai prinsip yang kuat demi mendapatkan sesuatu yang bangsa harapkan, bahwa perempuan itu bisa. Gitu. Mungkin ini dalam rangka kamu juga akan menjadi putri perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Ada harapan kamu untuk mendukung kamu nanti di tingkat nasional? Silahkan Feby. Oke, baik semuanya yang menonton, diaspora NTT dan semua, mohon dukung saya sebagai perwakilan Nusa Tenggara Timur yang akan berlomba nanti di bulan Juni bulan depan di Bali. Semoga saya mewakili Nusa Tenggara Timur bisa memberikan yang terbaik, bisa membanggakan Nusa Tenggara Timur dan bisa keluar sebagai seorang pemenang. Itu semua berkat teman-teman semua. Jadi mohon doa, mohon dukungannya, mohon berikan partisipasi kalian untuk NTT yang lebih baik. Oh ya, satu lagi saya ingin menyampaikan kepada kaum muda, kaum perempuan di luar sana, ayo raih dulu prestasi kamu, kejar dulu pencapaian-pencapaian yang ingin kamu raih. Lupakan dulu hal duniawi kamu, foya-foya atau membicarakan kelemahan orang lain, karena kebanyakan kan kita hidup di setiap komunitas ataupun pergaulan pastikan ada beberapa orang yang begitu. Coba tanamkan dulu hal positif dalam diri kamu, raih prestasi kamu, jangan memikirkan sensasi. Jadi prestasi dulu atau sensasi dulu. Jadi ingat, ciptakan prestasi bukan sensasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Feby sudah berbagi dengan kita di Hari Pendidikan ini, dan juga kita berbahagia bersama teman-teman Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Dan pemirsa, semoga informasi ini bisa bermanfaat, terutama untuk orang-orang muda, untuk perempuan, lebih bisa berproses dalam kehidupan ini, tidak hanya sekedar gelar atau nilai mata pelajaran semata atau mata kuliah semata, tetapi lebih menekankan bagaimana berproses dalam kehidupan kamu, menonjolkan nilai-nilai positif, keluar dari zona nyaman kamu, berani mencoba, beradaptasi, dan juga pandai untuk bernegosiasi, membuka link yang baru, networking yang baru untuk mencapai kesuksesan, menjadi orang-orang muda yang mandiri, berkarakter, dan sukses. Kita banyak belajar hari ini dari Feby, semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai nilai dalam kehidupan kalian. Dan pemirsa, terima kasih untuk partisipasi dalam tayangan ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di Victory News NTT, dan juga like dan komen di Facebook kami atau Instagram kami. Terima kasih untuk hari ini. Selamat Hari Pendidikan sekali lagi untuk kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.